Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaikal ijabah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada pada puasa yang ke-9 11 tambah 2. Cepat waktu berjalan ya Bang Isbat ya. Ada 11 ya. Makanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas kerja yang kita lakukan dari pagi hingga siang hari ini, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan terima dan Allah akan catat menjadi salah satu amal ibadah yang menjadikan sebab Allah hantarkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali saya memberikan pengajian, ayat ini nggak pernah saya tinggalkan. Pamayamal misqala dzarratin khairan wa mayamal misqala dzarratin syarran. Kenapa dengan ayat ini menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwasanya sekecil apapun yang kita lakukan pasti itu akan Allah tuntut pertanggungjawabannya dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang kita lakukan kecil, pasti Allah akan tunjukkan balasannya. Sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, sekecil apapun kezaliman yang pernah kita lakukan, pasti Allah akan tunjukkan balasannya. Summa latus'aluna yauma idzin anin na'im. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pasti akan Allah tuntut pertanggungjawabannya dari kita. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sanggup dan mampu untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan ketika kita masih hidup di alam ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekitar tahun 95 dulu saya punya pakcik namanya Hasan Al-Bolkiah. Gak tanggung-tanggung tuh Bang Roni, pakciknya Hasan Al-Bolkiah. Hasan Al-Bolkiah, dia pernah datang ke Mesir, jumpa salah seorang ulama di Mesir, mufti. Ngapain dia ke sana? Dia mau ngadu. Ya, dia mau ngadu. Apa yang diadukan sama Hasan Al-Bolkiah, sama ulama mufti Mesir di sana? Dia bilang begini, Syekh, berdasarkan hasil penelitian ilmuwan-ilmuwan kami yang ada di Brunei Darussalam, cadangan minyak kami mungkin paling lama bertahan tinggal 5 tahun. Ya, paling lama bertahan tinggal 5 tahun. Terus selebihnya ya kering. Ya, nggak ada lagi. Lalu kata yang saya di Mesir tadi, itu apa tuh data kemarin? Saya minta tolong diajarkan, diberikan sebuah nasihat bagaimana mengatasi masalah ini. Kata saya di Mesir tadi simpel saja. Di kampung tuan ada nggak orang yang pandai haji? Oh, pesepak. Ya, pesepak bapak tahu pak? Tambun banyak. Yang pandai ngaji, yang hafal Quran, yang suaranya bagus, ya di kampung kami itu banyak. Terus Tuan Imam
Ini aja mereka. Lalu berdayakan mereka untuk menjadi imam-imam di masjid dan musola yang ada di kampung Tuhan. Kemudian hidupkan kembali yang namanya budaya mengaji di kampung Tuhan. Itu saja. Kata Hasan Al-Goltiah, nggak ada lagi nasihat yang lain, nggak ada. Cuma itu aja. Kalau tahun 95, sekarang sudah tahun 2025. Berapa puluh tahun? 30 tahun. Ya, 30 tahun. Begitu Sultan ini balik ke kampung halamannya, dia kumpulkan semua menteri-menterinya, dia didata itu. Berapa banyak anak-anak di Brunei yang pandai baca Quran? Berapa banyak di sana umat Islam yang hafid Quran? Ya, kemudian disebarkan di seluruh pelosok negeri yang ada di Brunei Darussalam. Hidupkan maghrib mengaji, ya, sejahterakan orang-orang yang mengajarkan mengaji itu sendiri. Alhasil sudah 35 tahun, ya, berdasarkan penelitian yang tadi katanya 5 tahun, sampai hari ini Brunei menjadi sebuah negeri yang kaya raya. Kenapa demikian? Karena inilah yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kata Allah, kalaulah seandainya penduduk satu negeri ini semuanya beriman, ya, aman. Ketika dia beriman, nggak cuma beriman saja. Apa itu yang kedua? Wattaqau, dia takut. Ya, takutnya dengan siapa? Ya, dengan Allah. Kita kan kadang hari ini lebih takut dengan manusia, Pak, ketimbang takut dengan Tuhan kita. Ya. Kita lebih takut dengan manusia, kita lebih hormat kepada manusia, kita lebih tunduk kepada manusia dibandingkan rasa takut hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya cara berpikir kita sudah kita rubah. Ketika amanu wattaqu, maka janji Allah apa? La fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Maka Allah akan berikan, ya, keberkahan kepada negeri itu, baik yang datangnya dari langit maupun yang Allah muntahkan dari dalam perut bumi. Makanya Riyadh betul nggak perlu khawatir. Ya, kalau memang betul-betul kita ini yakin. Maka sayangnya kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Kita ini kurang yakin, tahyil dan tidak. Nah, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Dan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadhil kitab aqwaman wa yadha'u akharun. Ya, wa yadha'u akharin, kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadhil kitab aqwaman, yakinlah bahwasanya Allah akan angkat derajat, martabat, harkat satu kaum, satu negeri, satu bangsa, satu kampung di tengah masyarakat aqwaman. Dengan apa? Bihadzal kitab, dengan kitab ini. Ya. Dan sebaliknya, Allah akan hancurkan, Allah akan jatuhkan, Allah akan rendahkan juga dengan kekuatan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka di bulan Ramadan itu, kata Nabi, ada 4 orang. Ada 4 orang yang kedatangannya itu dirindukan oleh bidadari-bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 manusia yang kedatangannya memang dirindukan oleh bidadari. Bang Kamar pernah nengok bidadari? Hah? Pernah nengok ada? Pernah? Belum? Di rumah? Mana cantik orang rumah bidadari? Hah? Hah? Ya betul lagi. Iya. Abu Bakar pernah ditanya gitu dulu, Pak. Ya Abu Bakar, kira-kira mana cantik orang rumah bidadari? Oh, Abu Bakar dia bilang, ya jelas bidadari ya Rasulullah. Abu Bakar, itu baru kabar zaman. Untuk nampak memang takut sama bini. Kelihatan loh. Bang Isman, mana cantik orang rumah bidadari? Wah. Aduh, masih istiqomah. Ya, belum
Bang Roni, sebelah kanan bidadari ini, sebelah kiri orang rumah. Kira-kira mana dicekau duluan? Bidadari ya? Itu betul dong. Ya setuju tuh. Ya, jelas bidadari itu kata Al-Quran dibilang wa hurun inun ka amsalil lu'lu'il maknun. Ya Allah cantiknya Pak. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan andai kata telunjuk bidadari surga ini muncul ke alam dunia, semua tanaman yang ada di dalam dunia ini lesot Pak. Begitu. Saking nggak sanggupnya melihat kecantikan itu bidadari. Ini ada apa nih? Nah, saya malah juga nanti apa lagi? Usah takut apa aja tahu. Ditanya sama Umar bin Khattab, Umar mana cantik bidadari sama orang rumah? Oh bidadari ya Rasulullah. Umar tuh Bang Isman. Umar bin Khattab. Ya, ini anaknya Umar bukan menantu Umar juga bukan. Ya, mana cantik orang rumah bidadari? Baik banget. Mas. Ya Allah, ya memang betul Bapak dan Ibu. Banyak cara untuk mendapatkan bidadari, ya banyak cara. Makanya saya pesan, ini kan kita di masjid itu bulan Ramadan. Ya. Kalau ada kotoran nampak ada potongan kuku terserak dekat karpetnya, bisa kutip-kutip lah, ambil. Ya nggak sulit untuk bidadari Pak. Kata Nabi man ahrada adam bi masjidin min masajidillah fa inna dzalika mahurul inbil jannah. Siapa orang yang mengeluarkan kotoran? Ya, yang mengeluarkan kotoran. Siapa orang yang membersihkan kotoran? Di mana? Di masjidin min masajidillah. Dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak ambil tadi itu, Bapak kutip kotoran tadi itu. Ya, entah pipit, akuan, entah bekas potongan tisu. Ketika Bapak ambil, buang dekat tong sampah. Apa kata Nabi? Fa inna dzalika mahurul inbil jannah. Pada saat itu Bapak sedang memberikan mahar terindah untuk bidadari-bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita suka memandang remeh tugas marbot, Pak. Ya, kita anggap sepele marbot. Padahal marbot dijanjikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekretaris BPK ada ya, belum lagi. Belum marbot tidak begitu, Pak. Ya. Lau anna imra'atan min ahlil jannah fasaqat. Kalaulah seandainya penduduk daripada surga itu, penduduk surga ini siapa? Ya bidadari. Ngapain dia fasaqat yang meludah? Kemana? Ala sabati abqurin, kepada 7 sungai yang ada di provinsi Riau. Meludah ya. Sungai apa aja nih? Kampar, Rokan, Siak, Sair, juga Kuantan. Yang dekat kita aja bukan baru kan? Ya, Sungai Sair. Itu udah Sungai Sair, gitu aja. Ya, begitu pagi ambil tuh pakai gelas aqua, dicedok tuh. Begitu pagi minum air Sungai Sair tuh, yang warnanya coklat. Begitu diminum, lakana tilkal abhar ahalli minal asal. Begitu diminum, itu air Sungai Sair rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Itu kalau bidadari yang meludah tuh. Jangan omah kita sudah meludah memang pingsan ya kan. Jadi intinya begini Pak. Kata baginda Rasul, in aratum aisha suhada wa mauta syuhada. Ya. Wa tilla yaumal hari wal hadya minat dolalat pati bukuratul Quran. Kalau kita pengen selamat hidup bahagia, mati kita seperti matinya seorang syuhada. Di padang mahsyar besok Allah akan memberikan kita kenyamanan ketika orang lagi gelisah semua. Ya. Allah akan berikan keteguhan kepada kita besok di padang mahsyar ketika orang sedang dijemur kepanasan. Wal hadya minad dalalati, kemudian Allah berikan hidayah kepada kita ketika manusia pada saat itu sedang kalang kabut, kuncinya cuma satu. Fa'adimu qira'atal Quran, dawamkan, rajinkan, tanamkan kecintaan untuk selalu baca Al-Quran. Ini Ramadan, sesibuk apapun kita jangan pernah tinggalkan bacaan Al-Quran. Yakinlah apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kenal kertas karton kan Pak? Kertas manila, tahu kan? Yang putih, kertas HPS. Tapi ketika kertas karton tadi sudah diukir oleh anak kita dengan kalimat lafzul jalalah, ya kan, siapa yang berani memijak itu kertas karton? Diletakkan di tempat yang paling tinggi. Bapak kenal kulit kambing lah, ya, kulit kambing. Apalah artinya kulit kambing? Paling dijadikan bentuk Pak.
Tapi ketika kulit kambing tadi dijadikan sampul pembungkus Al-Quran, dicium oleh kita sama mereka. Siapa saja orang yang bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah, Madinah, dua tanah haram, Pak. Ya. Sampai hari ini Mekah dan Madinah menjadi destinasi kunjungan seluruh umat manusia min kulli fajjin amik. Kenapa Mekah, Madinah itu dimuliakan? Karena Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah. Ya. Makanya Al-Quran itu nggak main-main. Tubuh bil masahib al-manqulu alaihi bitawatur wal muta'abbadu bitilawati. Ya. Kata Syekh Rasid Ridha, dia bilang Al-Quran itu adalah kitab mukjizat. Yang bagaimana al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul. Lewat siapa? Perantaraan malaikat Jibril. Ya. Jibril ketika diberikan tugas untuk menurunkan wahyu Al-Quran, Allah berikan dia perhatikan yang paling agung, Ruhul Amin. Menjadi sayyidul malaikat, menjadi pemimpinnya dari semua malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul begitu juga. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah naikkan makom baginda Rasul menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Apa saja pokoknya yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah Allah akan muliakan kita menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk rajin bertadarus membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran besok akan menjadi makhluk yang akan memberikan syafaat kepada siapa saja orang yang rajin dan suka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. 4 orang yang dirindukan oleh bidadari. Yang pertama, taliyul Quran, yaitu orang-orang yang rajin dan cinta membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Dari 4 baru 1, yang 3 lagi kita sambung pada ceramah kultum Ramadan setahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.